Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala wa la quwata illa billah, rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya, dengan bacaan ini mudah-mudahan Allah mudahkan pemahaman kita, berikan kelapangan, berikan keberkahan ilmu, keberkahan umur, dan juga kita minta selalu perlindungannya dari Allah, perlindungan Allah Ta'ala dari segala kejahatan makhluknya yang yang tidak bisa kita menghindarinya. Namun dengan perlindungan Allah, insya Allah kita akan selalu berada dalam kondisi iman dan Islam kita tetap terjaga dan selalu dalam kesehatan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung di dalam mata kuliah kita seperti yang biasa kita sudah terjadwal, namun kita akan laksanakan secara online ya sekarang. Ya mohon maaf juga karena baru saja selesai mengisi materi pada kegiatan yang lain dan kebetulan waktunya tidak di kampus jadi tidak bisa hadir secara offline. Baik ya, topik kita hari ini pertemuan kita yang kedua yaitu tentang perkawinan dalam Islam. Nah, kita kemarin di awal pertemuan sudah menjelaskan mengenai beberapa topik yang kita akan bahas ya dalam perkuliahan kita termasuk tentang fikih munakahat. Ada beberapa subbab ya yang nanti akan kita bahas. Kita mencoba untuk memahami tentang apa perkawinan dalam Islam, dasar hukumnya, kemudian rukun dan syarat nikah, kemudian hukumnya dan tujuannya seperti apa. Saya kira ini mata kuliah yang menarik ya karena uh, hampir mudah-mudahan semua dari kita uh, pada saatnya akan menjumpai dari kegiatan ini dan tentunya bagian dari tugas kita sebagai manusia untuk melanjutkan nasab keturunan dan juga ingin mendapatkan ketenangan hidup, ingin mendapatkan kebahagiaan dan salah satu dari doa-doa kita mungkin dalam sholat kita, dalam setiap kesempatan yang baik, kita berharap mendapatkan pasangan yang soleh, yang solehah gitu ya, dan bisa menjadi bagian ya pasangan yang selalu istiqomah, mawadah, warahmah sampai pada ujung akhir dan selamat ya dan mampu menghasilkan keturunan yang soleh dan solehah. Tentunya itulah salah satu dari bagian tugas yang uh, dijalankan oleh seorang muslim dan secara naluriah ya bahwa dalam kehidupan selalu berpasang-pasangan ya secara alamiah dan naluriah selalu berpasang-pasangan dan hukum alam itu sunatullah yang terjadi pada alam semesta kita nggak bisa menghindarinya ya ya kecuali mungkin ada suatu perkecualian yang
memang kemudian tidak mampu untuk melakukannya, ya tentunya itu tidak ya masuk dalam hukum ketika ada yang tidak bisa melaksanakan kewajiban ini. eh, Tentunya ada hal-hal syarat dan ketentuan yang mungkin menghalanginya untuk bisa melakukan eh, kegiatan atau aktivitas dalam bagian hidup untuk mendapatkan pasangan ya. Karena pada kondisi yang dalam realita kehidupan juga ternyata tidak semuanya memiliki pasangan gitu ya uh, di dalam hidup sampai akhir. Dan tentunya kita sebagai mungkin uh, bagian dari manusia yang umat yang normal gitu, tentunya berharap ya punya uh, pasangan dan memiliki keturunan serta bisa hidup ya dalam sebuah keluarga yang sakinah ya dan mawaddah rahmah. Nah, untuk menjadi bagian itu saya kira kita perlu membuka kembali. Mohon maaf ya saya agak batuk. Maaf, suara saya masih bisa dimonitor nih, bisa ditangkap. Sudah, Masih Pak. Pak. Bisa, Dengar. Pak. Ya, maaf. Ya, kita coba. Saya kira ini materi yang sudah sering mungkin ya dalam apa pengajian, kajian, atau mungkin dulu pada saat kita di sanawiyah atau di madrasah ibtidaiyah atau di diniyah gitu ya. Materi ini eh, se- sering menjadi materi pokok ya yang menjadi kurikulum utama di dalam pembelajaran tentang keagamaan. Ya memang salah satu dari maqasidus syariah dari orientasi diberlakukannya syariah antara lain adalah untuk menjaga keturunan ya, untuk menjaga keturunan karena keberlangsungan umat manusia tentunya akan sangat ditentukan oleh tugas-tugas mulia manusia dalam proses pengabdian kehidupannya kepada Sang Khalik. Nah, salah satu fungsi yang bisa dijalankan adalah melalui perkawinan, ya pernikahan. Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan suci antara dua insan yang sah secara hukum dan agama. Nah, di situ ada kata-kata secara hukum dan agama karena memang di dalam hukum kita ada hukum negara dan ada hukum agama. Nah, di dalam hukum negara mengatur hak individu warga negara secara nasional tanpa melihat agama, suku, ras, ya semuanya berlaku sama. Jadi misalnya hak untuk perkawinan itu di dalam hukum negara semua memiliki hak ya untuk setiap orang melakukan pernikahan ya perkawinan gitu yang dilindungi secara hukum atau undang-undang. Nah, namun ada sisi lain agama memiliki syarat dan ketentuan sah atau tidaknya dari suatu perkawinan itu untuk dilakukan. Makanya terkadang ada yang melakukan suatu perkawinan secara agama tidak diakui, lalu kemudian melakukan pencatatan hukum negara
gitu ya. Nah, itu misalnya kaitannya nanti kita akan lihat apakah sah antara perkawinan antara seorang dengan pasangannya yang berbeda keyakinan atau berbeda agama misalnya. Nah, di situ eh, akan menentukan gitu ya. Kalau secara hukum negara, karena sebagai warga negara dia punya hak untuk mencatatkan diri pasangannya menjadi pasangan yang sah gitu ya. Tapi dalam hukum agama dia tidak bisa mendapatkan apa pengesahan ya dari kantor agama karena tidak memenuhi syarat rukun yang sudah digariskan. Eh, Sambil saya cek ya, suara saya masih kedengaran nggak ya? Karena di sini up and down, turun dan naik sinyal saya nih. Masih, Masih Pak. sama. Masih ya? Oke, makasih. Ya, tadi kita masih diskusi tentang ada hukum agama dan hukum negara gitu. Nah, ada juga yang orang melakukan perkawinan atau pernikahan secara hukum negara tidak bisa diakui, tapi secara agama bisa, gitu ya. Contoh misalnya dulu pada saat pemerintahan Orde Baru itu pegawai negeri tidak boleh memiliki istri lebih dari satu, gitu ya, yang sah itu secara agama, secara negara gitu, karena kaitannya dengan tugas negara dan waris pensiun gitu. Nah, itu hanya satu saja, jadi tidak bisa dicatatkan gitu ya di legalitas negara gitu. Walaupun itu kemudian eh, ada perubahan ya di posisi kondisi yang terakhir sekarang ini. Nah, tetapi secara agama, misalnya seorang laki-laki eh, masih diberikan kesempatan untuk memiliki lebih dari satu istri misalnya. Nah, kadang di hukum agama lewat proses keagamaan mungkin bisa dilakukan kegiatan proses pernikahannya itu gitu. Tapi secara agama, secara negara tidak bisa dicatatkan gitu ya, tidak bisa dicatatkan dalam satu NIK ya, dalam satu nomor induk keluarga tidak bisa dicatatkan satu kepala keluarga ada dua pasangan, gitu ya, ada dua istri gitu ya. Nah, ini kaitannya nanti dengan hukum waris dan uh, dengan hukum negara gitu. Nah, di situ yang kita juga perlu memahami dan mengetahui hak dan kewajiban karena ketika kita sebagai seorang individu yang memiliki hak dan kewajiban, ada dua hal yang melekat ya secara hukum, yaitu ada hukum negara dan ada hukum agama. Nah, ini yang kita yang pada suatu saat kita akan mengalami apa proses kegiatan ini perkawinan dan pernikahan ini kita perlu memahami hak dan kewajiban masing-masing ya karena jangan sampai karena ketidaktahuan kemudian terjadi apa kezaliman gitu yang satu menindas yang lain ya sehingga muncullah ketidakadilan, muncullah nanti ada perselisihan dan pada ujung-ujungnya adalah perpisahan. Nah, saudara sekalian, eh, memang kalau secara undang-undang saat saat ini masih menggunakan undang-undang yang belum berubah ya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa itu menurut undang-undang negara ya. Nah, gimana kalau menurut Islam gitu ya? Nah, tujuan membangun keluarga eh, adalah membangun keluarga yang harmonis gitu ya, sejahtera dan berlandaskan dari nilai-nilai Islam.
Nah, memang sebelum kita memasuki jenjang rumah tangga keluarga ini, sebaiknya kita mungkin eh, yang arijal, ya yang laki-laki bisa mengetahui apa hak dan kewajiban seorang laki-laki, seorang suami terhadap istrinya, dan begitupun sebaliknya ya, seorang istri kepada suaminya, apa hak hak suaminya dan apa kewajiban dirinya dan sebaliknya. Itu nanti akan menjaga keseimbangan ya dalam proses berumah tangga, karena ketika seorang yang memiliki perbedaan pandangan, perbedaan sifat ya dalam hal kebiasaan hidup ya, gaya hidup yang tentunya pasti berbeda gitu. Lalu kemudian menjadi satu dalam rumah tangga, pasti punya irama, punya dinamika yang berbeda-beda. Nah, disitulah butuh kesiapan mental yang sangat, yang menurut saya harus cukup gitu ya, harus cukup. Karena tadi ya menghadapi suatu eh, kenyataan yang mungkin akan berbeda dari apa yang diharapkan sebelumnya, mungkin dari sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya, gitu semuanya uh, siap secara mental. Nah, saudara sekalian, uh, nah tujuan dalam Islam sendiri tentunya ada garis-garis yang menjadi orientasi ya, orientasi dalam berumah tangga itu apa sih gitu ya, tentunya berharap bisa memiliki keturunan ya, walaupun tidak semua pasangan memiliki keturunan gitu ya, tapi tujuan, salah satu tujuan dari pernikahan adalah mendapatkan keturunan. Nanti kita bisa lihat Quran surat An-Nisa ya, ayat 4. Kemudian membentuk keluarga bahagia penuh kasih sayang, karena hidup pada hakikatnya uh, butuh kasih sayang gitu ya, butuh kasih sayang, uh, bisa menjadi bagian ya dari satu dengan yang lainnya. Kita bisa lihat nanti di Quran surat Ar-Rum ayat 21. Lalu yang ketiga, menjaga penglihatan dan kehormatan dari kejahatan seksual. Ya, karena pada hakikatnya manusia seperti halnya makhluk uh, makhluk animal gitu ya, yang memiliki uh, sifat dan naluriah ya sebagai uh, manusia, itu nggak bisa dilepaskan ya dari kebutuhan seksual yang tadinya haram untuk menjadi halal gitu ya, untuk menjadi halal. Nah, salah satu jalan untuk bisa menjadi halal ya lewat gerbang pernikahan ya, perkawinan. Kemudian yang keempat, mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga. Jadi dengan pernikahan ini silaturahmi atau keluarga menjadi besar ya, karena memiliki keluarga baru, dan tentunya uh, kedua keluarga ini pada proses perjalanan kehidupan akan saling berhubungan, kemudian akan saling mendukung, membantu. Uh, Disitulah yang terkadang ada suatu dilema ya, ketika ada sebuah pernikahan misalnya, di antara keluarga ada yang tidak menyetujui misalnya. Nah, itu juga menjadi suatu apa dilema tersendiri ya, dan uh, saya kira akan selalu ada solusi sepanjang masing-masing memiliki pengetahuan yang cukup ya untuk bisa mengambil sebuah sikap, uh, sebuah keputusan dan sebuah kebijakan. Nah, inilah tantangan yang pada saatnya nanti ini mahasiswa ya, mahasiswi yang akan menempuh proses proses ini ya. Nah, kalau kita menengok pada dasar hukum dari perkawinan,
kita bisa melihat Quran surat An-Nisa ayat 3, kemudian kita bisa buka juga Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Di dalam surat Nisa ayat 3 menjelaskan tentang kebolehan memang memiliki istri itu ya maksimal 4 gitu dengan syarat mampu berlaku adil gitu. Nah, disitulah yang mungkin bagi seseorang ada yang tidak berani untuk berlaku adil dan ada yang nekat juga menganggap dirinya nanti adil gitu. Nah, inilah yang menjadi uh, sebuah keniscayaan ya di dalam kehidupan. Kemudian ada yang memiliki istri lebih dari satu gitu ya. Namun juga ada yang tetap konsisten dengan apa pendiriannya untuk sampai selesai ya satu pasangan gitu ya. Nah, jadi agama ternyata membuka jalan tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku gitu. Nah, Quran Surat Al-Rum ayat 21 juga menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang diliputi rasa kasih sayang. Nah, dasar hukum yang lain tentunya selain kitab suci adalah hadis ya. Nah, hadis Rasulullah juga menekankan pentingnya menikah bagi setiap muslim yang sudah mampu untuk melakukannya. Salah satu hadis yang sangat sering disebut, wahai para pemuda, siapa di antaramu yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih memelihara penglihatan dan lebih menjaga kehormatan dari kerusakan seksual. Nah, saudara sekalian, tadi di atas rujukan Al-Baqarah 187, nanti bisa kembali dibaca ya. eh, yang artinya dihalalkan bagimu pada malam puasa bersama dengan istrimu, mereka adalah bagian bagimu, kamu adalah bagian bagi mereka, Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu, maka sekarang sambutlah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Jadi ya ini salah satu pintu yang tadinya haram menjadi halal ya dengan pernikahan. Di surat An-Nisa tadi kita juga sudah me- membaca juga, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim, nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. Dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, ya, itu ya. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat untuk dia tidak berbuat zalim. Ya, ini menjadi dilema anu ya. Ada ayat yang kadang kalau diskusi ayat yang paling tidak disukai mana gitu ya. Padahal ayat semuanya harus kita sukai gitu ya. Tapi kalau tanya sama mbak-mbaknya gitu ya, sama istri gitu, wah ini deg-degan nih kalau dengar surat An-Nisa ayat 3 ini. Ya, tapi nggak perlu khawatir gitu ya. Bagi uh, pasangan nanti yang akan menjalin uh, kehidupan rumah tangga uh, sejak dari awal juga perlu ada komitmen ya, perlu ada komitmen. Nah, komitmen yang paling teguh adalah ya ikatan uh, kekuatan akidah aja, kekuatan iman saja. Baik, saya kira ayat-ayat ini membantu kita untuk memberikan pengetahuan bahwa uh, jalan pernikahan merupakan jalan ibadah ya berbeda dengan usul fikih ya di dalam uh, muamalah ya. Kalau muamalah ibahah ya hatta yadilu dalilu ala tahrimiha. Jadi kalau kegiatan muamalah
pada dasarnya boleh kecuali yang dilarang. Tapi kalau al ibadah, suatu yang haram, ya kecuali yang dibolehkan gitu. Nah, yang dibolehkan adalah salah satunya adalah pernikahan. Jadi kalau tidak menikah, nggak boleh ya eh, em, melakukan aktivitas sebagai suami istri begitu. Ya, itulah jalan yang diberikan oleh eh, Sang Pencipta kepada manusia agar hidupnya teratur, hidupnya penuh dengan ketenangan, hidupnya penuh dengan keridhaan Tuhannya begitu. Ya kecuali yang mencari jalan lain, ya kecuali yang mencari jalan lain. Lalu pertanyaan rukun dan syaratnya apa nih gitu ya? Rukunnya, rukun nikah itu apa ya? Yang rukun itu kan sesuatu yang harus ada. Kalau tidak ada maka menjadi tidak menjadi batal gitu ya. Yaitu harus ada calon pengantin ya, pengantin laki dan perempuan. Nggak mungkin cuma pengantin laki aja atau pengantin perempuan aja. Nah itu rukun tuh. Kemudian ada wali ya. Ada wali yang mewakili dari pihak laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dari pihak perempuan itu wajib ya harus ada wali. Tapi kalau pihak laki-laki dia bisa mewakili dirinya sendiri. Adanya dua saksi, kemudian adanya ijab kabul. Ada ijab kabul ya. Dan itu diikrarkan ya, tidak ah, tidak diam-diam ya, tapi harus diikrarkan dan bisa diketahui oleh orang lain ya dan diketahui oleh pasangannya. Makanya misalnya kita pernah lihat ada pernikahan dulu putrinya Gus Dur gitu ya ketika pada saat beliau ada di Mesir gitu lalu kemudian ada calonnya sedang berada di luar negeri gitu lalu kemudian pakai telepon gitu ya. Jadi harus didengarkan itu ya harus diketahui. Nah, kemudian syarat nikah itu adalah kecakapan hukum, akil balik, eh, kemudian keseimbangan, kufu, ya sekufu gitu ya, seimbang. Itu tapi tidak membatalkan ya, tidak membatalkan. Yang membatalkan itu adalah rukun. Tapi kalau syarat itu adalah dipenuhi, ya perlu dipenuhi. Tapi kalaupun tidak dipenuhi, tetap sah gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat ya, oh ini sudah tadi. Nah, syarat tadi ya, syaratnya apa sih? Ya, salam melalui laki-laki dan perempuan beragama Islam ya dan bukan mahram ya, bukan mahram. Salam mempelai perempuan harus beragama Islam dan bukan mahram atau calon jadi suami. Nah, nanti kita bisa lihat nih yang masuk mahram. Nah, hukum nikah itu sendiri bisa sah ya bila memenuhi syarat. Ya, ada syarat menurut hukum agama dan sah menurut hukum tadi ya, menurut hukum agama. Nah, jadi bisa jadi secara agama dia sah, tapi secara agama tidak sah atau sebaliknya. Kemudian ada nikah batal ya, nikah batal kalau tidak memenuhi syarat atau terdapat halangan. Tujuannya dalam pernikahan ya tadi ya kita sudah sebut membentuk keluarga yang sakinah, menghindari zina dan mengembangkan generasi yang melanjutkan generasi ya generasi yang sehat dan soleh ya. Kenapa? Karena perlu generasi yang sehat. Makanya di dalam uh, kondisi terkini biasanya dalam ilmu biologi itu kan ada resistensi gen ya, ada gen resisten gitu yang kalau dia ketemu misalnya golongan tertentu dengan golongan tertentu gitu ya, maka akan bisa memunculkan uh, suatu gen yang tidak baik di keturunannya begitu, maka saran dokter biasanya diminta untuk menghindari gitu ya, untuk menghindari. Nah, uh, itu juga bisa menjadi pertimbangan ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau menikah, mungkin lebih awal ada berniat untuk menikah,
Itu secara kesehatan juga perlu mendapatkan informasi yang cukup gitu ya, perlu mendapatkan informasi yang cukup agar generasi berikutnya sehat gitu ya, tidak mengalami cacat genital atau cacat di fisik atau cacat di IQ begitu ya. Jadi eh, harapannya ya tadi karena ingin mendapatkan kebahagiaan ya ada jalan secara agama, kemudian juga dalam konteks ilmu pengetahuan juga perlu eh, menjadi memandu ya untuk memandu memberikan jalan yang terbaik ya bagi para calon suami dan istri ke depan. Nah, kita juga perlu mengetahui juga tentang macam-macam bentuk pernikahan ya. Nah, mungkin di tengah-tengah masyarakat sering gitu ya ada nikah siri gitu ya, ada nikah beda agama, ada nikah mut'ah, ada nikah tahlil ya. Ya nikah siri ini nikah yang tidak diumumkan ya, diam-diam kata sir gitu. Ada nikah beda agama karena tadi perbedaan keyakinan tetap melanjutkan pernikahan ya itu di agama tidak bisa uh, di juga di tengah-tengah masyarakat terkadang muncul juga ya beberapa keyakinan ya perbedaan ada perbedaan pandangan ya karena fikih tadi ya berbeda mazhab ya berbeda mazhab. Nah, ada juga yang memiliki keyakinan dalam bermazhab kalau perempuannya yang non Muslim gitu ya laki-lakinya Muslim ada yang kemudian menerima itu ada juga yang begitu ya. Eh, tapi kalau yang laki-lakinya yang non Muslim perempuannya Muslim itu itu uh, mazhab banyak yang tidak membolehkan. Lalu ada nikah mut'ah gitu ya, nikah mut'ah yang sangat terkenal di salah satu mazhab Syi'i ya, Syiah gitu. Ya mungkin kalau ada yang punya keyakinan ini nanti boleh berargumentasi ya, boleh bercerita. Nikah tahlil ya pernikahan yang dilakukan setelah talak yang ketiga. Jadi uh, ada talak satu dua dan ketiga mau kembali lagi tidak bisa ya harus melewati prosesi menikah dengan orang lain dulu baru kemudian bisa kembali lagi. Nanti kita bisa lihat ya dari perceraian ya talak adalah pemutusan ikatan perkawinan suami dan istri ya. Kalau talak itu munculnya dari suami ya. Hukum talak dapat dilakukan dengan syarat tertentu tidak begitu saja seorang suami mentalak istrinya dan ada idah ya masa tunggu setelah perceraian sebelum boleh menikah lagi ada masa menunggu ya masa idah. Ini juga perlu kita ketahui tentang beberapa perceraian ya dalam Islam. Talak talak tadi putusnya ikatan perkawinan perkawinan yang dilakukan oleh suami. Ya ada dua jenis talak ya, talak raj'i dan talak bain. Hukumnya sendiri makruh ya, makruh sesuatu yang tidak disukai oleh Allah gitu ya. Tapi dibolehkan tapi tidak disukai gitu ya. Nanti kita bisa lihat hadis-hadisnya. Nah, ada masa idah ya ketika ada talak itu masa menunggu bagi seorang suami untuk bisa menikahi istrinya kembali. Oke, berikutnya terkait dengan talak tadi ada dua jenis ya, talak raj'i
itu bisa dirujuk ya. Jadi kalau tolaknya talak satu dua, kemudian talak eh, masuk dalam kategori ini, maka bisa rujuk antara suami dan istri. Tapi kalau ke tolak bain, dia tidak dapat dirujuk. Rujuk itu kembali ya, kembali menjadi suami istri itu dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, raj'i dapat dilakukan maksimal 2 kali. Jadi kalau seorang suami menceraikan istrinya itu 2 kali, gitu ya, ada waktu 2 kali untuk kembali. Nah, kalau yang ketiga itu yang tidak boleh langsung kembali. Itu kalau yang talak satu dua itu nunggu ya, kalau ingin kembali lagi nunggu masa iddah, gitu ya. Nah, tolak bain tidak dapat dirujuk kecuali istri tadi menikah dengan laki-laki lain ya, dan kemudian bercerai setelah berhubungan badan. Itu ada ditentukan di dalam Quran surat Al-Baqarah 230. Jadi jangan coba-coba gitu ya, main-main atau karena emosi dan sebagainya gitu, dengan mudah untuk melakukan talak ini. Nah, huluk ya, ada huluk. Huluk itu perceraian yang dilakukan atas kehendak istri. Ya ada ya, misalnya suaminya misalnya pergi lalu kemudian tidak pernah memberikan kabar, tidak pernah ngasih nafkah misalnya ya. Eh, Lalu kemudian istrinya menggugat cerai gitu, nah itu masuk tolak bain tuh. Ya, sehingga bekas suami atau istri tidak dapat menikah kembali ini kecuali jika bekas istri menikah dengan laki-laki lain dan kemudian bercerai setelah berhubungan badan. Nah, fasak perceraian yang diputuskan oleh hakim fasak karena ada alasan yang kuat seperti biasanya eh, ketidakcocokan, ada kekerasan rumah tangga misalnya. Ya, ketidakmampuan suami menjalankan kewajiban sebagai suami misalnya. Nah, fasak ini dilakukan atas permintaan bisa dari suami, bisa dari istri. Ya, jadi kalau talak itu munculnya dari suami, kalau huluk itu dari istri, kalau fasak itu bisa dari suami, bisa dari istri. Nah, kemudian ada zihar, ya, pernyataan suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya, zihar. Ya, jadi kalau ada seorang suami kemudian mengatakan kamu kayak ibuku misalnya, itu aja sudah melepas ya. Jadi jika hati-hati gitu ya pada saat kita bergurau atau bercakap dengan pasangan kita. Kemudian ada ilah ya, ada sumpah suami untuk tidak menggalui istri. Ya, misalnya karena marah atau apa gitu lalu dia bersumpah gitu. Ya, jika sumpah itu berlangsung selama 4 bulan, suami harus memilih antara merujuk istri atau membayar kafarat atau menceraikannya. Jadi ada hikmah besar ya dalam komunikasi dengan pasangan, harus tetap menjaga etika, kemudian menjaga menjaga hati dan emosi gitu ya, karena ucapan kita, perlakuan kita itu akan berdampak ya terhadap hubungan dalam sebuah rumah tangga. Kemudian yang keenam ada li'an, ya, semua suami yang menuduh istrinya berzina. Jika suami melakukan li'an, maka perkawinan mereka putus secara permanen dan tidak dapat dirujuk kembali. Ya, li'an dianggap sebagai tolak bain kubro. Jadi seperti halnya eh, terjadi tolak yang ketiga ya. Ya tidak bisa kembali lagi kecuali ini secara permanen dan tidak dapat dirujuk kembali yang li'an ini. Baik, nanti materi lengkapnya saya share ya dalam diktat. Silakan bisa dibaca. Kemudian kalau sudah dibaca berulang-ulang, nanti bisa mengisi kuis seperti biasanya. Ya, karena ini materinya sebetulnya juga materi yang sering kita dengarkan dalam kajian, jadi sudah
Mudah-mudahan dari mahasiswa semua sudah memahami, mengetahui gitu ya dengan baik. Terima kasih. Ada yang resen? Ada yang mau di-share? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, sampai di sini dulu. Baik, Pak. Ya, makasih. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih sama-sama semuanya. Mohon maaf nih, kondisi agak kurang sehat. Terima kasih semuanya. Tidak Kita apa-apa, Pak. tutup. Semoga cepat sembuh. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Syafakallah, Pak. Syafakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu asyhadu an an la la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu illa ilaik. anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak.